Halo, perkenalkan nama saya Jacinta Lantang, NIM 2314201046, kelas A2 semester 1, saya mahasiswa aktif dari Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia. Video ini dibuat guna untuk memenuhi ujian tengah semester Ilmu Biomedik Dasar. Saat ini saya akan membahas mengenai jurnal yang sudah saya dapatkan, yaitu hubungan asupan zat gizi makro dan status gizi ibu menyesuaikan dengan kandungan zat gizi makro pada air susu ibu ASI di Kelurahan Banda Harjo, Semarang. Pendahuluan. Salah satu kandungan zat gizi dalam ASI yang memberikan pengaruh pada pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan bayi adalah kandungan zat gizi makro. Zat gizi makro pada ASI berupa karbohidrat, lemak, dan protein. Kandungan karbohidrat dalam ASI berbentuk laktosa. Laktosa di dalam usus halus dipecah menjadi glukosa dan galaktosa oleh enzim laktase. Enzim laktase yang diproduksi pada usus halus bayi terkadang tidak mencukupi. Namun dengan diberikannya ASI pada bayi, maka kebutuhan enzim laktase dapat tercukupi dengan terpenuhinya kebutuhan sebesar 7,2 gram. Kandungan protein pada ASI diharuskan sebesar 0,9 gram, mengandung asam amino yang memiliki peran penting untuk pertumbuhan bayi. Lemak tersebut digunakan untuk mencangkupi kebutuhan sebagian besar energi bayi. Kadar lemak dalam ASI adalah 3,2 sampai dengan 3,7 gram dan perkiraan energi yang dihasilkan berkisar 65 sampai dengan 70 kal, sehingga terdapat kolerasi yang cukup tinggi antara energi yang diperlukan oleh bayi dengan lemak yang dihasilkan pada ASI. Kandungan ASI dapat dipengaruhi oleh asupan makanan dan status gizi. Asupan makanan dengan kandungan zat gizi makro berubah menjadi cairan ASI ketika makanan tersebut dicerna dalam tubuh lalu dibawa oleh sel darah menuju ke seluruh tubuh, dan salah satu tempat pemberhentian zat gizi tersebut adalah pada kantung ASI. Asupan zat gizi makro makanan selama menyusui perlu ditingkatkan, karena selama menyusui ibu membutuhkan energi ekstra untuk pemulihan setelah persalinan dan proses metabolisme pembentukan ASI. Pada bulan pertama persalinan, produksi ASI umumnya sangat banyak untuk bayi, sehingga ibu akan lebih cepat haus serta lapar. Agar jumlah kalori yang keluar tersebut seimbang, maka diperlukan asupan makanan dengan gizi seimbang untuk pembentukan ASI. Rata-rata volume ASI pada wanita dengan status gizi baik berkisar 700 sampai dengan 800 ml per hari. Menurut Marni, dalam bukunya Gizi dalam Kesehatan Reproduksi, diketahui ibu menyusui dengan usia menyusui 0 sampai dengan 6 bulan memerlukan tambahan energi 700 kal dan 7 sampai 12 bulan 500 kal. Selain energi penambahan, protein berdasarkan usia menyusui memerlukan tambahan sebesar 16 gram dengan usia menyusui 0 sampai dengan 6 bulan dan 12 gram dengan usia menyusui 7 sampai 12 bulan. Status gizi pada ibu menyusui dapat ditentukan dengan pengukuran indeks massa tubuh atau IMT, yaitu berat badan kilogram per tinggi badan meter kuadrat. Status gizi menurut Principle of Nutrition Assessment adalah keadaan tubuh yang merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara zat gizi yang masuk ke dalam tubuh beserta fungsinya. Berdasarkan profil kesehatan Kota Semarang 2016, diketahui bayi dengan pemberian ASI eksklusif hanya 87,21%. Berdasarkan laporan Puskesmas, jumlah kematian bayi di Kota Semarang pada tahun 2016 meningkat dengan ditemukannya gizi buruk pada bayi. Terjadi 39 kasus di Kota Semarang dan wilayah Kelurahan Banda Harjo merupakan salah satu penyumbang dengan lebih dari 2 kasus terjadi di wilayah tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti merumuskan masalah apakah
Ada hubungan asupan makanan zat gizi makro dan status gizi ibu menyusui dengan kandungan zat gizi makro pada ASI. Seperti yang telah dilampirkan dalam tabel 1, distribusi karakteristik, kita bisa melihat variabel minimum, maksimum, median, mean, usia ibu, usia menyusui, aktivitas fisik, berat badan, tinggi badan, pendapatan keluarga, indeks massa tubuh, asupan energi, tingkat kecukupan, asupan karbohidrat, asupan lemak, tingkat kecukupan lemak, asupan protein, tingkat kecukupan protein, kandungan energi ASI, kandungan karbohidrat, kandungan lemak, kandungan protein. Metode penelitian ini merupakan observasi dengan desain cross-seksional. Pemilihan subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Subjek dalam penelitian ini adalah ibu menyusui tinggal di Banda Harjo, Semarang, Jawa Tengah. Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah bersedia menjadi subjek penelitian dengan mengisi informed consent, tercatat sebagai warga Kelurahan Banda Harjo, menyusui dengan bayi usia 1-12 bulan. ASI dapat keluar sebanyak 100 ml, sedangkan kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah ibu mengalami sakit kronis dan mengundurkan diri dalam penelitian. Berdasarkan hasil hitung jumlah sampel dengan rumus Slovin didapat sebanyak 42 subjek. Variabel bebas dalam penelitian ini ialah asupan gizi makro dan status gizi ibu. Variabel terkait adalah kandungan gizi makro pada ASI. Data yang dikumpulkan adalah data identitas subjek, meliputi nama ibu dan ayah, usia ibu, usia menyusui, pengukuran tinggi badan menggunakan mikrotois dengan tinggi maksimal 200 cm dan tingkat ketelitian 0,1 cm. Pengukuran berat badan menggunakan timbangan digital injak dengan ketelitian 0,1 kg. Pekerjaan ibu, pendapatan keluarga, pendidikan terakhir ibu, serta data biokimia meliputi ASI yang diambil sebanyak 100 ml dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. ASI disimpan 2 hari sebelum dilakukan pengambilan data. Ibu diberikan informasi untuk menyimpan ASI-nya yang telah dipompa sendiri pada malam hari dan harus disimpan dalam lemari pendingin. ASI yang didapat dari subjek dibawa menggunakan color box lalu diberikan pada laboratorium patologi yang bertempat pada RSU P. Karyadi untuk melihat hasil kandungan ASI berupa energi, karbohidrat, protein, dan lemak yang ada pada ASI. Pekerjaan ibu dikategorikan menjadi 0 sama dengan tidak bekerja, 1 sama dengan bekerja. Pendidikan pada ibu menyusui dibagi menjadi tidak sekolah dan SD, SMP, dan SMA. Pendidikan diploma dan sarjana. Pendapatan keluarga dikategorikan menjadi pendapatan rendah, kurang dari 1,5 juta per bulan, sedang 1,5 sampai 2,5 juta per bulan, tinggi 2,5 juta sampai dengan 3,5 juta per bulan, sangat tinggi lebih dari 3,5 juta per bulan. Aktivitas fisik ibu dikategorikan menjadi ringan 1,45, sedang 1,55 dan berat 1,75. Pengambilan data antropometri dilakukan dengan pengukuran indeks massa tubuh IMT untuk melihat status gizi ibu. Data IMT dikategorikan sebagai berikut. Kurus jika kurang dari 18,5 kg, normal 18,5 sampai dengan 25 kg, gemuk jika lebih dari 25 kg. Data asupan makanan ibu diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan metode food recall dalam kurun waktu 24 jam. Penentuan jumlah asupan energi, karbohidrat, lemak, dan protein didapat dengan program bernama NutriSurvey pada komputer yang telah disesuaikan dengan makanan yang ada di Indonesia. Tingkat kecukupan asupan energi, karbohidrat, lemak, dan protein ibu ditentukan dengan cara membandingkan asupan ibu dengan kebutuhan. Kebutuhan energi ibu dilakukan ditentukan dengan rumus Harris-Benedict. Jika diketahui nilai asupan perbandingan kebutuhan baik energi, karbohidrat, protein, dan lemak bernilai kurang dari 90%, dinyatakan kurang.
Namun bila 90% sampai dengan 110% dinyatakan cukup, dan bila lebih dari 110% maka dinyatakan lebih. Oke, kita bisa lihat dalam tabel 2, analisis asupan energi karbohidrat, lemak, dan protein berdasarkan status gizi pada ibu menyusui, pekerjaan pendidikan terakhir, dan aktivitas fisik. Variabel, kita lihat. Oke, kandungan ASI dikategorikan menjadi 3. Kandungan energi ASI dinyatakan kurang jika 65 gram, cukup jika 65-70 gram, lebih jika 70 gram. Kandungan karbohidrat ASI kurang jika 6,78 gram, cukup jika 6,7-7,8 gram, lebih jika 7,8 gram. Sedangkan untuk kandungan protein ASI kurang jika 0,9 gram, cukup jika 0,9-1,2 gram, lebih jika 1,2 gram. Dan kandungan lemak ASI kurang jika 3,2 gram, cukup jika 3,2-3,6 gram, lebih jika 3,6 gram. Uji normalitas yang dilakukan dengan uji Shapiro-Wilk dan analisis univariat digunakan untuk mendeskripsikan tiap-tiap variabel analisis bervariat yang dilakukan dengan uji kolerasi Pearson. Hasil karakteristik subjek penelitian. Tabel 1 menunjukkan karakteristik subjek dengan sampel 42 orang ibu menyusui dengan usia rata-rata 27 tahun. Diketahui pendapatan keluarga tergolong menengah ke bawah dengan IMT kategori lebih. Tingkat kecukupan asupan energi subjek rata-rata sebesar 90,55%. Tingkat kecukupan asupan karbohidrat subjek rata-rata sebesar 78,06%. Tingkat kecukupan asupan lemak subjek rata-rata sebesar 120,50%. Tingkat kecukupan asupan protein subjek rata-rata sebesar 97,14%. Kandungan energi pada ASI tergolong cukup. Kandungan karbohidrat pada ASI subjek rata-rata subjek kurang dari 6,78 gram. Kandungan lemak pada ASI subjek rata-rata lebih dari 3,6 gram. Kandungan protein pada ASI subjek rata-rata lebih dari 1,2 gram. Kategori status gizi. Asupan zat gizi makro, kandungan zat gizi makro ASI, pekerjaan pendidikan terakhir, aktivitas fisik. Pada tabel 2 menunjukkan status gizi pada ibu. Sebagian besar memiliki kategori gemuk. Asupan energi, karbohidrat, dan protein tergolong kurang, sedangkan untuk asupan lemak dan lemak ibu sebagian besar lebih hingga 69%. Kandungan energi ASI normal sebanyak 27 orang, 60%. Kandungan karbohidrat ASI diketahui cukup sebanyak 31 orang, 74%. Sedangkan nilai kandungan lemak ASI diketahui sebanyak 37 orang, 88% dinyatakan lebih. Dan kandungan protein ASI diketahui sebanyak 20 orang, 48%, disimpulkan kurang. Diketahui sebagian besar pendidikan terakhir ibu menyusui SMA dengan aktivitas fisik ibu 55% dinyatakan ringan. Uji kolerasi indeks massa tubuh IMT dan asupan zat gizi makro ibu dengan kandungan gizi makro pada ASI. Tabel 3 menunjukkan hasil uji kolerasi Pearson antara IMT dengan kandungan zat gizi makro pada ASI dan asupan zat gizi makro ibu dengan kandungan zat gizi makro pada ASI. IMT tidak berhubungan dengan kandungan energi, karbohidrat, lemak, dan protein pada ASI. Perhitungan asupan energi berhubungan dengan energi pada ASI. R sama dengan 0,876, P sama dengan 0,021. Asupan karbohidrat berhubungan dengan kandungan karbohidrat, ASI. R sama dengan 0,925, P sama dengan 0,000. Asupan protein berhubungan dengan protein ASI. R sama dengan 0,774, P sama dengan 0,000. Dan asupan lemak berhubungan dengan kandungan lemak ASI. R sama dengan 0,785, P sama dengan 0,000. Nilai R yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi asupan energi, karbohidrat, lemak, dan protein subjek, maka semakin tinggi kandungan energi, karbohidrat, lemak, dan protein pada ASI. Kita bisa lihat pada tabel 3 hasil uji kolerasi antara indeks massa tubuh dan asupan zat gizi makro ibu dengan kandungan ASI.
variabel, kandungan energi ASI, kandungan karbohidrat ASI, kandungan lemak ASI, kandungan protein ASI. Pembahasan. Terjadi penambahan kebutuhan asupan makanan pada ibu berupa energi sebesar 700 kal per hari dengan 600 gram per hari protein pada 6 bulan pertama dan 500 kal per hari dengan 12 gram per hari pada 6 bulan kedua. Kebutuhan gizi ibu menyusui dapat dipenuhi dengan meningkatkan serta menjaga kecukupan asupan. Kebutuhan asupan makanan ibu ikut bertambah berdasarkan anjuran kebutuhan asupan yang dilihat dari usia ibu dengan usia menyusui. Sebagian besar responden mempunyai asupan energi karbohidrat dan protein yang kurang dari kebutuhan. Sementara itu, sebagian besar responden memiliki asupan lebih dari lemak. Kondisi ini dapat dikaitkan dengan tingkat pendapatan keluarga dan pendidikan. Pendapatan keluarga di Kelurahan Banda Harjo tergolong menengah ke bawah, yakni 1.500.000 sampai dengan 2.500.000 per bulan. Sebagian besar responden ibu tidak bekerja dan pendidikan terakhir rata-rata SMA, sehingga menyebabkan daya beli rendah menjadikan terbatasnya akses dan pemilihan bahan makanan untuk dikonsumsi. Asupan makanan tinggi lemak pada ibu dikarenakan sebagian besar asupan berjenis gorengan berupa tempe, mendoan, dan bakwan. Asupan rendah karbohidrat dan protein dikarenakan porsi makanan ibu yang terlalu sedikit. Harga makanan jenis gorengan relatif lebih murah dibandingkan dengan harga makanan sumber protein, khususnya protein hewani. Diketahui asupan makanan ibu sekali makan dalam satu piring bersamaan dengan makanan yang diberikan pada anaknya berisikan menu berupa nasi, rata-rata sebanyak 1 centong sayur, gorengan, serta sedikit lauk berupa ikan atau telur yang dirasa sudah cukup. Hal ini dapat diasumsikan asupan makanan pada ibu menyusui dipengaruhi oleh kebiasaan makan, pendapatan keluarga, dan pendidikan yang dapat mempengaruhi status gizi. IMT pada ibu menyusui menunjukkan 64% jauh dari kategori IMT normal. Keadaan gizi pada ibu terjadi karena tidak tercapainya gizi seimbang. Penderita gizi kurang merupakan akibat dari asupan makanan yang tidak tercukupi. Sedangkan penderita gizi lebih diakibatkan asupan makanan yang berlebihan. Untuk mencegah risiko IMT rendah atau lebih pada ibu, maka selama kehamilan ibu sudah harus dalam kondisi status gizi yang baik. Tingginya status gizi ibu berdasarkan IMT dikarenakan terdapatnya peningkatan berat badan ibu ketika masa kehamilan. Namun ibu dengan IMT gemuk dalam penelitian ini tidak dapat disimpulkan karena asupan makanan berlebih dan perlu penurunan berat badan. Perhitungan persentase lemak diperlukan untuk mengetahui perbandingan massa lemak dan non-lemak fat mass pada tubuh seseorang. Presentasi lemak tubuh dapat diperoleh dari pengukuran dengan menggunakan bioelectrical impedance analysis. Presentasi lemak tubuh ibu dapat berkurang sejalan dengan pemberian ASI. Hal ini dinyatakan pada penelitian hubungan pemberian ASI eksklusif dengan penurunan presentasi lemak tubuh ibu menyusui dengan P sama dengan 0,00720. Kandungan karbohidrat ASI berupa laktosa sebagai karbohidrat utama pada ibu menyusui. Kelurahan Banda Harjo menunjukkan tergolong kurang. Kurangnya laktosa yang dihasilkan oleh ASI dapat timbulnya risiko bayi mengalami diare. Tidak hanya disebabkan kurangnya kandungan laktosa pada ASI, jika kandungan protein dan lemak pada ASI kurang akan mengakibatkan masalah pertumbuhan pada bayi yaitu stunting, wasting, serta berisiko terjadinya keterbelakangan mental serta cacat. Uji kolerasi yang dilakukan antara status gizi dengan kandungan zat gizi makro pada ASI dalam penelitian ini tidak ada hubungan. Diketahui nilai P kurang dari 0,05, lebih dari 0,05, berbeda dengan penelitian pada tahun 2009. Penelitian dengan judul hubungan antara kandungan lemak ASI dengan status gizi ibu dan anak di Iran menunjukkan adanya hubungan dengan nilai P sama dengan 0,0125. Hubungan asupan dan status gizi ibu pada review jurnal bersangkutan menyatakan perlunya peningkatan asupan makanan pada ibu menyusui agar kandungan ASI yang dihasilkan dapat berkualitas sehingga memenuhi kebutuhan bayinya. Penelitian lain
Untuk yang melihat produksi ASI yang dilakukan pada ibu menyusui di Posyandu Desa Karang Kadawang, Kecamatan Seoko, Kabupaten Mojokerto, untuk melihat kolerasi antara nilai IMT dengan ASI B sama dengan 0,129 dan lila B sama dengan 0,319, yang artinya tidak adanya kolerasi antara kandungan ASI dengan status gizi. Uji hubungan asupan makanan energi. Karbohidrat, protein, dan lemak dengan kandungan zat gizi makro pada ASI keseluruhan terdapat hubungan signifikan dikarenakan nilai P lebih dari 0,05. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Adesti pada tahun 2016 yang menunjukkan tidak ada hubungan antara asupan ibu dengan kandungan lemak pada ASI. Perbedaan penelitian tersebut dikarenakan asupan makanan pada ibu menyusui tergolong sebagian besar berlebih dan pengambilan sampel ASI dengan metode yang berbeda. Penelitian dilakukan Francois menunjukkan adanya hubungan antara asupan asam lemak pada minyak kelapa, minyak ikan, minyak goreng, kanola, mentega, dan coklat yang dikonsumsi ibu menyusui dapat meningkatkan kandungan asam lemak pada ASI. Sebagian besar responden pada penelitian ini memiliki usia menyusui 4 bulan. Menurut literatur tahun 2013, selain asupan dan status gizi yang dapat memengaruhi karakteristik serta kandungan zat gizi makro pada ASI, ASI juga dapat dipengaruhi oleh paritas, kembalinya masa menstruasi, dan frekuensi menyusui. Namun, pada penelitian ini tidak memiliki data tersebut yang memungkinkan dapat mempengaruhi hasil penelitian. Status gizi ibu menyusui tidak berhubungan dengan zat gizi makro pada ASI, sedangkan asupan zat gizi makro pada ibu menyusui berhubungan dengan kandungan zat gizi makro pada ASI. Saran: perlu diberikan edukasi pada ibu menyusui tentang pentingnya mengetahui kebutuhan asupan makanan yang sesuai kebutuhan agar tercukupi dan terhindar terjadi asupan makanan yang kurang atau lebih. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa.